Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang pembangunan wilayah, revolusi, dan pengaruh terhadap ruang. Selanjutnya, perkenalkan untuk anggota kami. Yang pertama, Rahmat Hidayat. Yang kedua, Raka Raditya Asri. Yang ketiga, Novi Anggraini. Yang keempat, Mas Ayudiah Purbaningrum. Yang kelima, Felicia Rahel Hartono. Dan yang keenam yaitu Sekar Yasmin Wahyuni. Pembangunan adalah proses multidimensional yang melibatkan perubahan struktural, sosial, dan ekonomi dalam masyarakat yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan penduduk. Berikut definisi pembangunan dari beberapa para ahli. Yang pertama, Amartya Sen. Menurut Sen, pembangunan harus fokus pada pemberdayaan individu melalui peningkatan akses ke pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi, serta kebebasan untuk berpartisipasi dalam masyarakat tanpa adanya penindasan. Yang kedua, Douglas Search berpendapat bahwa pertanyaan kunci yang harus dijawab untuk menentukan berhasil atau tidaknya pembangunan adalah apakah pembangunan menurun, apakah kemiskinan berkurang, apakah ketimpangan ekonomi berkurang. Menurutnya, pembangunan yang harus diukur berdasarkan penurunan kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran, bukan hanya pada pertumbuhan PDB. Yang kedua, paradigma pembangunan. Paradigma pembangunan adalah cara pandang atau model yang digunakan untuk memahami dan menjalankan pembangunan di masyarakat. Sering berjalannya waktu, cara pandang ini terus berubah seiring dengan perubahan pemahaman tentang pembangunan yang efektif dan berkelanjutan. A. Paradigma pembangunan ekonomi tradisional. B. Pembangunan manusia. C. Pembangunan berkelanjutan. D. Pembangunan berbasis hak. E. Pembangunan inklusif. F. Pembangunan hijau. 3. Pendekatan pembangunan. Pendekatan pembangunan adalah metode yang digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dengan mempertimbangkan tujuan, kondisi lokal, sumber daya, serta kebutuhan masyarakat. Ada 4 pendekatan, yaitu A. Pembangunan berwawasan kependudukan. Pendekatan ini berfokus pada integrasi dinamika kependudukan seperti pertumbuhan populasi dan migrasi ke dalam kebijakan pembangunan untuk mendukung pengurangan kemiskinan dan kesejahteraan. B. Pembangunan berwawasan lingkungan. Pembangunan ini berupaya menjaga keseimbangan antara aktivitas ekonomi dan pelestarian lingkungan dengan memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana untuk keberlanjutan. C. Pembangunan berkelanjutan. Pendekatan ini mengutamakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan agar kebutuhan generasi saat ini terpenuhi tanpa merugikan generasi mendatang. D. Pembangunan berpusat pada manusia. Pembangunan ini menitik beratkan pada peningkatan kualitas hidup, memperluas pilihan, kebebasan, dan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Yang keempat, indikator keberhasilan pembangunan. Indikator keberhasilan pembangunan adalah alat pengukur yang digunakan untuk menilai kemajuan dan efektivitas kebijakan dan program pembangunan. Indikator yang penting yang sering digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan antara lain: A. Pertumbuhan ekonomi. B. Kesejahteraan sosial. C. Kesehatan. D. Ketimpangan. E. Keberlanjutan lingkungan. 5. Dampak pembangunan wilayah terhadap perubahan ruang muka bumi. A. Transformasi penggunaan lahan. Berikut beberapa dampak transformasi. 1. Penggunaan lahan pertanian dan kehilangan keanekaragaman hayati. Konversi lahan untuk pembangunan sering mengurangi lahan pertanian sehingga dapat memengaruhi keamanan pangan lokal. 2. Perubahan aliran air. Peningkatan permukaan yang kedap air seperti aspal dan beton mengurangi infiltrasi air ke dalam tanah, meningkatkan risiko banjir dan regimen aliran sungai. 3. Pemanasan perkotaan. Suhu di perkotaan menjadi lebih tinggi daripada desa karena penyerapan dan radiasi panas oleh bangunan jalan serta pengurangan vegetasi yang berperan dalam evapotranspirasi.
B. Dampak terhadap kualitas air dan udara. 1. Polusi air. Limbah domestik, industri, dan pertanian yang tidak diolah dengan baik dapat mengkontaminasi sumber air. 2. Polusi udara. Emisi dari kendaraan, industri, dan aktivitas konstruksi menyebabkan peningkatan polutan sehingga berdampak negatif pada kesehatan manusia. C. Perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. 1. Urbanisasi dan migrasi. Perpindahan dari desa ke kota menyebabkan perubahan dalam struktur demografis, peningkatan kepadatan penduduk di kota, dan gentrifikasi. 2. Perubahan pola hidup dan kebiasaan. Pembangunan wilayah memengaruhi cara hidup masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan konsumsi sumber daya, perubahan dalam tradisi dan nilai budaya, serta meningkatnya kesenjangan sosial. 3. Tekanan terhadap sumber daya lokal.